Ya, soal politik anggaran dan korupsi. Politik anggaran dan korupsi selalu saja bikin keramaian di media sosial maupun di media mainstream. Kepala daerah maupun kementerian dan lembaga itu jadi aktor utamanya sebagai pelaku korupsi alias koruptor atau malah jadi pemberantas korupsi. Ya, walau yang terakhir ini sedikit sih jumlahnya. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menyentil para aparatus di bawahnya soal penganggaran. Iya, mulai dari cara menganggarkannya atau merencanakannya saja sudah amburadul. Bagaimana nanti pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya pasca program. Ada adegium manajemen yang bilang, if you fail to plan, then you plan to fail. Kalau kamu gagal dalam perencanaannya, maka kamu memang merencanakan untuk gagal. Waduh. Nah, gagal sejak dari pemikiran. Ini kan gawat. Repotnya, hal ini sudah tradisi katanya. Soal anggaran daerah, ya peruntukannya yang utama adalah untuk membangun daerahnya dong. Bukan untuk rapat-rapat doang. Berseliweran di lobi hotel-hotel ber-AC. Sampel kasus ya atau contoh soal yang diambil Presiden Joko Widodo baru-baru ini mungkin sekali sudah mewakili populasinya. Karena memang begitulah kenyataannya di lapangan. Nah, ini ngomong apa sih? Begini, kemarin Pak Jokowi geram gegara melihat bagaimana para kepala daerah mengelola duit rakyat. Kebanyakan, ya sekitar 80%-nya itu habis untuk keperluan rapat, perjalanan dinas, honor, program penguatan ini dan itu. Pendeknya, berbagai mata program yang absurd dan cuma berputar-putar di situ-situ aja. Sedangkan yang untuk program prioritas atau utamanya cuma sekedarnya saja. Ya hanya 20%-nya dari sisa anggaran itu. Nah, itu tadi gambaran besarnya. Ambil contoh dah, biar diskusinya mendarat gitu ya. Di satu daerah, yang nggak perlu disebut nama daerahnya, nanti ada yang baperan lagi. Per tahun misalnya yang untuk pencegahan stunting, dianggarkan 10 miliar. Nah, coba dicek, dilihat betul, untuk apa sih? Untuk apa saja sih yang 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti dibelikan telur, susu, protein, sayuran 10 miliar. Coba kalau kita lihat detailnya, kata Pak Jokowi. Buat perjalanan dinas dianggarkan 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla 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 itu 2 miliar. Nah, itu barusan belum sampai program intinya sudah 8 miliar habis tuh. Sedangkan untuk yang benar-benar beli telur itu nggak ada 2 miliar. Lah kalau begini terus ya kapan stuntingnya akan selesai? Habis duitnya buat wira-wiri kesana kemari. Betul-betul anfaedah. Contoh lain untuk pengembangan UMKM. Dianggarkan 2,5 miliar rupiah. Lalu 1,9 miliarnya habis untuk honor dan perjalanan dinas. Belum lagi tambah honor konsultan yang notabene kerabatnya sendiri. Sedangkan yang untuk UMKM-nya, ya nanti diundang dah buat foto-foto saat konferensi pers. Aduh. Nah, ini fenomena umum penganggaran kita. Menyedihkan memang. Korupsi yang kasar, sahabat, model korupsinya BTS Kemenkominfo, atau korupsi bansos dulu di Kemensos, dan korupsi benih lobster di Kemen KKP, atau korupsi yang sejak penganggarannya atau dianggarkan perencanaan program adalah ya sama-sama korupsinya. Artinya sama-sama korupsi yang merupakan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Duit rakyat yang mestinya dipakai untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat habis untuk penyimpangan anggaran yang model-model begini. Manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Maka buka lebar-lebar pintu kritik dan saran. Hukum harus tegak, tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih. Mau partai besar atau partai kemarin sore, sama saja.
Kepala daerah maupun kementerian faktanya memang dikuasai oleh partai politik lewat kader-kadernya tentu saja. Maka peran partai politik begitu penting dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Maka habitat di mana partai politik itu hidup harus kondusif. Artinya, ia terbuka untuk masukan, juga untuk kritik, sekeras apapun kritik itu. Tidak baperan kayak anak TK, kata Gus Dur. Ya, sekeras apapun, tapi bukan sekasar apapun. Beda ya. Demikian catatan kritis kita, kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.